sampai mendukung capres cawapres, partai tidak mendapat kotel, saya rasa nggak ada lah yang partai mau kayak begitu. Ya nggak punya manfaat secara kotel, saya rasa. Bisa saja nanti di dalam last minute ya pertarungan atau pengumuman itu tiba-tiba TGB muncul namanya. Karena begini, karakteristik pengumuman bacawa pres di Indonesia 2 kali pilpres ya, itu selalu last minute. Seperti yang bilang sampaikan Pak Dr. Ihsan tadi itu, sebenarnya TGB sama Perindo ini ketemu titik poinnya sehingga bisa sejalan kepentingan. Nah, yang bikin saya penasaran sama ini Bang Haji. Iya. Jadi apakah ini pencalonan pengusulan TGB menjadi cawapres ini murni serius sampai dia jadi, atau ini untuk mengangkat elektoral partai? Sebenarnya ini jadi pertanyaan banyak orang. Saya rasa ya itu tidak perlu ditanyakan, dalam artian kayak tadi, semua partai pasti serius untuk mengusung kadernya. Karena tadi ketika kita bicara tiket PT, ya dalam artian parliamentary threshold, kan itu yang membuat para partai ini masih gelisah, masih belum ada kata sepakat. Kader partai mana yang akan duduk sebagai capres dan cawapres. Misalnya yang di koalisi lain kan juga seperti itu. Begitu juga di cawapres. Karena itu otomatis itu akan dalam tanda kutip ya menguntungkan pemilik kader gitu, secara persepsi masyarakat. Ini kan politik ini kan sebagian besar kan ya soal persepsi. Sehingga itu akan mampu menggeret siapapun itu. Misalnya yang partai lain, kenapa partai ada yang misalnya ada yang kemudian baru masuk kemudian digeret, ya tentu harapannya sama kan, sebagai penggeret kotel tadi itu gitu kan, karena jangan sampai mendukung capres cawapres partai tidak mendapat kotel, saya rasa nggak ada lah yang partai mau kayak begitu. Ya nggak punya manfaat secara kotel, saya rasa itu hal-hal yang wajar saja, saya rasa kan. Untuk soal serius itu ya seserius mungkin, karena itu menyederhanakan pekerjaan di pileg. Iya. Jadi karena cukup dengan itu ya banyak pekerjaan yang tidak perlu kita lakukan di pemilu itu. Baik, berarti kita akan menguji keseriusan Perindo untuk bagaimana memperjuangkan TGB jadi capres ya. Ini kan persaingannya kan justru kemudian masuk P3. Ya, sebagai informasi ya, sebagai tambahan, nanti kami tanggal 16 bulan ini, Juli ini, kami ada konsolidasi nasional di Jakarta, dikumpulkan DPP, seluruh DPP ya. Salah satu konteks pembicaraannya itu mentekniskan. Ya, ada rakornas Partai Perindo di internal tanggal 16. Berarti ini sudah bocoran ini. Ya, itu saya rasa salah satu hal menjawab keseriusan. yang nggak ada lah partai politik yang nggak serius. Semua partai politik. Jadi bukan diusahakan sekedar penggembira ya. Ya ini mempertaruhkan harkat dan martabat lah bagi partai politik ya. Semua sama lah, sekecil dan sebesar apapun peluang. Partai apapun, saya rasa giroh dan semangatnya sama. Baik. Oke. Bang Ihsan, tadi ini kan peta nasional ini kan cukup tidak sangat kompleks lah kita bilang. Di peta politik nasional ini tidak sederhana kan. Bang Acip menggambarkan tadi sudah menerawang saking ribetnya dalam peta politik nasional yang diurus se-Indonesia, dan apa yang bicara hari ini per detik pun bisa berubah. Dan kalkulasi selalu ada kejutan di politik Indonesia. Tiba-tiba kita enggak mengawang-awang, itu realitas kan Pak Dokter kan, sebelumnya kan realitasnya politik seperti ini itu. bukan ruang hampa yang tidak ada pertanyaan saya Pak Dokter, gitu kan. apa yang ini harus dilakukan kira-kira di TGB, tim sama tim TGB supaya dengan peluang dan tantangan tadi itu sudah digambarkan, ada peluang, ada tantangan cukup besar itu, kira-kira untuk sampai TGB jadi capres, tokoh NTB lah, ini masyarakat NTB juga salah satu sangat mengharapkan ada tokohnya jadi di panggung nasional lah gitu. Apa yang harus dilakukan nih? Terima kasih. Saya kira
tadi ya, saya menyambung apa yang disampaikan Bang Acip. Memang konteks saya bicara positioning itu bukan soal administrasi ya, karena golden ticket PDIP itu semua orang udah tahu. Tapi ini bicara soal peluang, maka saya pakai pintu masuk itu. Nah, ya, kenapa itu penting? Karena ini juga menjadi hal yang utama, menjadi indikator tadi. Terus baru kemudian diikuti dengan modalitas. Artinya orang jadi cawapres itu kan harus punya sumbangsih. Artinya kalau dalam banyak kajian ya, orang berasumsi bahwa menjadi paket capres cawapres di Indonesia itu membutuhkan biaya yang cukup besar, bahkan sampai 6 sampai 8 triliun. Nah, kan tidak mungkin kemudian itu tidak dibutuhkan oleh capres maupun cawapres. Nah, sehingga posisi kehadiran cawapres itu kadang harus mengisi itu. Walaupun capres pun tidak selamanya harus punya modal itu. Karena tadi modalitas elektoral itu yang menjadi utama. Terlalu banyak contoh di dalam pesta demokrasi kita, orang jadi tanpa dia harus menjadi orang kaya, beneran kaya gitu. Kalau kekayaan itu menjadi prasyarat utama, maka ya 10 taipan yang selalu kita baca itu yang akan jadi pemimpin gitu kan. Ya, kenapa dia tidak jadi calon? Tapi nyatanya bukan itu. Tapi dalam konteks demokrasi elektoral seringkali kadang itu dipertimbangkan. Maka kenapa kemudian sosok-sosok seperti Sandi, Erik itu menjadi pengisi 1-2 sebagai hasil survei tertinggi, ya dia punya itu. Nah, maka saya setuju sama Bang Sekwil, Bang Acip tadi, bahwa memang ketika TGB tidak punya apa-apa ya dalam konteks ekonomi, beliau bukan siapa-siapa, bukan pejabat politik yang punya titik pijak yang dipakai untuk ngomong dalam konteks nasional, beliau bisa bertahan, bisa survive, itu bagus. Makanya ini tidak mudah memang. Makanya kalau membaca Perindo hari ini, memang dia konsentrasi pada 2 hal saya lihat. Pertama, memang dia konsentrasi bagaimana bisa masuk parlemen. Maka tadi kehadiran TGB dan Perindo ini saling mengisi memang. Nah, saling mengisi dalam konteks bagaimana ketika TGB hadir di Perindo, maka dia membawa kotel efek tadi. Karena dalam strategi rekrutmen itu, Mas, ada namanya kayak Scotland Thailand, bahwa orang akan direkrut dia karena punya pengaruh bawaan. Nah, potensi bawaan yang kemudian dia harus hadirkan atau berikan pengaruh ketika hadir di situ. Nah, maka tidak heran kalau dulu strategi ini dipakai oleh Nasdem ketika awalnya ormas lalu menjadi parpol. Dia pakai scouting talent itu, metode rekrutmen dengan melihat pengaruh figur gitu loh. Nah, akhirnya itu berhasil. Di samping dia mengkooptasi atau caleg-caleg atau anggota DPR RI yang dari partai lain, yang dulu banyak dari Hanura itu pindah ke sana. Maksud dari artis juga? Iya, dari artis. Itu kan scouting talent semua. Nah, oleh sebab itu kehadiran TGB itu dalam posisi itu. Sehingga kehadiran beliau di sana ya saling mengisi. Menguntungkan TGB, menguntungkan juga Perindo. Nah, ya lalu kemudian ya akan diuji di 2024 nanti. Makanya tadi saya bilang bagaikan kadang bisa kayak ada bayangan naik ke atas jadi punya karir cemerlang, tapi juga satu sisi seperti pisau tajam yang siap meredupkan kan gitu. Makanya ini akan menjadi tantangan. Nah, oleh sebab itu yang pertama makanya itu artinya Perindo akan konsentrasi penuh bagaimana bisa masuk ke parlemen, karena dalam 2 kali mungkin ya kurang lebih, mohon dikoreksi, ikut sebagai peserta pemilu, hasil survei Perindo memang 4% terus ke atas. Tapi survei ini bukan segala-galanya. Dia hanya membaca kecenderungan. Tidak menjadi realitas politik yang sesungguhnya ketika nanti dihelat pilegnya gitu. Nah, oleh sebab itu tentu Perindo akan berkaca dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, kelemah-kelemahan. Itulah yang akan dipenuhi. Termasuk salah satu dulu kehilangan figur. Artinya mungkin bukan kehilangan ya, kurang lengkap figur yang dimiliki gitu loh. Jadi sosok Haritanu dulu nggak cukup gitu loh. Kepingan yang hilang. Iya, jadi kehadiran TGB ini akan melengkapi itu. Nah, baru yang kedua memang membicarakan peluang TGB sebagai bacawapres atau cawapres Ganjar yang diusung lewat Perindo. Satu sisi memang tadi pasti akan berkompetisi dengan sosok fenomenal ya. Nah, tetapi bukan berarti kita lalu pesimis bahwa beliau kemudian tidak bisa, karena begini.
karakteristik pemilu 2019, Pilpres ya, 2019 sama 2024 ini berbeda. Kalau 2019 mungkin orang tidak butuh sosok figur yang saling mengisi elektoral yang signifikan. Karena Jokowi pada saat itu dibaca di atas angin kira-kira. Siapapun baca wapresnya waktu itu dibaca punya peluang cukup besar untuk menang. Nah, hari ini kan semua berangkat dari titik starting yang sama. Tidak ada yang incumbent. Sehingga ketika Anies, ketika Ganjar atau Prabowo sendiri tetap sama-sama dibaca start di titik starting yang sama. Oleh sebab itu, maka itu tadi saya bilang dibutuhkan sosok-sosok cawapres yang mampu mengisi baik dari sisi basis suara elektoral, sisi basis modal atau resource yang secara ekonomi. Baru kemudian juga infrastruktur partainya dibutuhkan. Makanya tadi konteks itu sebetulnya saya ngomong. Dukungan partai dibutuhkan karena ketika partai itu punya infrastruktur yang lebih memadai dan lebih solid, itu tentu akan bisa memberi sumbangan elektoral. Bayangkan misalnya kalau Perindo punya kursi, mau tidak mau kan mesin partainya yang salah satu bentuknya itu adalah anggota aktif, ini kan bergerak misalnya. Ditambah lagi dengan pengurus-pengurus, ditambah lagi misal dengan pengikut fanatiknya TGB atau fan fanatik TGB misalnya. Kan itu semakin akan menambah amunisi elektoral. Nah, oleh sebab itu saya kira memang peluang TGB hari ini seperti yang saya bilang, kalau kita persentasekan ya sejauh ini tetap grafiknya naik. Yang awalnya misalnya 30, ya saya kira menjadi 35, 40. Bisa saja nanti di dalam last minute ya pertarungan atau pengumuman itu tiba-tiba TGB muncul namanya. Karena begini, karakteristik pengumuman bacawa pres di Indonesia 2 kali Pilpres ya, itu selalu last minute. Dulu Prabowo dianggap paslon bacawa pres paling kuat itu Anies, tahu-tahu Sandi yang diambil. Begitu juga ketika Jokowi yang dianggap dulu Mahfud, udah ukur baju segala, tahu-tahu berubah gara-gara soal pernyataan Mahfud yang bilang Golkar harus dirubah kan dulu. Tahu-tahu Golkar ngambek gara-gara ini tidak boleh karena dulu punya riwayat atau punya sejarah dia membubarkan Golkar, maka Golkar nggak mau. Pokoknya kalau siap di warung kopi sebelah. Iya, malah begitu kira-kira. Artinya apa? Ada penentuan baca wapres itu di last minute. Sehingga TGB kalau garis ikhtiar ini sudah maksimal dilakukan. Lewat parpol, lewat beliau juga terus menjaga tadi supaya nama terus dibincang. Makanya tadi dalam konteks di awal saya bilang bahwa TGB masuk Perindo itu sebagai satu ikhtiar yang terbaik karena memang menjaga nama itu tidak gampang. Apalagi naik pada level lentarung yang sudah lebih tinggi kan. Kalau di NTB kan udah selesai, orang udah membuktikan TGB jadi tokoh sentral gitu. Ada yang bilang bahwa sosok cawapres sekarang itu yang kuat secara sisi finansial modal itu ada. Kalau TGB modal begini, modalitas itu tidak serta-merta lahir dari uang pribadi kita.